Halo guys, kembali di Tes10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai kedatangan Jose Mourinho ke AS Roma. Wih, ini menjadi sebuah berita yang sangat-sangat trending di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan tentunya sebagai Romanisti banyak yang suka atau terkejut karena berita-berita yang ada dalam beberapa pekan terakhir adalah Maurizio Sarri, mantan pelatih Napoli, Juventus dan juga Chelsea, yang akan menjadi pelatih AS Roma. Tapi ternyata yang datang adalah salah satu nama besar yang sudah pernah mendapatkan Liga Champions Eropa 2 kali, Europa League 1 kali, yaitu Jose Mourinho. Puas nggak? Puas nggak? Puas nggak? Nah, kalau gue pribadi, gue optimis karena tentunya secara kualitas ini lebih bagus daripada Paulo Fonseca. Oke, kita bahas dulu ya sosok dari Jose Mourinho, 58 tahun dari Portugal. Ini mengawali karirnya Special One ini adalah ketika membawa Porto menjadi juara Liga Champions Eropa di tahun 2004. Setelah itu karirnya melejit, diambil Roman Abramovich menjadi salah satu pelatih di Chelsea dan berhasil menjadi juara Liga Inggris 3 kali bersama dengan Chelsea. Dan setelah itu bersama dengan Inter berhasil treble di tahun 2010, mendapatkan satu gelar Liga Champions Eropa dan juga Scudetto 2 kali. Setelah itu bersama dengan Real Madrid mendapatkan juara Liga, kembali ke Chelsea, terus kemudian melatih Manchester United dan mendapatkan juara Europa League pertama kali untuk United, dan juga di tahun 2017 ya. Setelah itu melatih Spurs. Nah, hanya di Spurs perjalanan karir rekor bagus dari Mourinho untuk mendapatkan gelar itu terhenti ketika Daniel Levy dan juga Spurs tidak sabar dan dipecat di bulan lalu. Dan ini membuat sebetulnya Mourinho ketika dipecat oleh Spurs pasti mendapatkan gaji dari United. Kan dipecat oleh Spurs masih mendapatkan gaji pesangon, dan kali ini sudah di rekrut atau dikontrak oleh AS Roma selama 2 musim hingga Juni 2024. Jadi kaya banget ini Mourinho. Tidak melatih tim, sudah di Roma tapi masih dapat gaji dari United dan dapat gaji dari Spurs. Jadi makin tua makin kaya. Oke, Jose Mourinho. Tapi kalau kita melihat The Special One ini memang sangat spesial. Mendapatkan gelar Liga bersama dengan Porto 2 kali, kemudian Chelsea 3 kali Liga Inggris, Inter 2 kali dan Real Madrid 1 kali. Porto juara Liga Champions, Inter juara Liga Champions, United Europa League. Memang itu masa lalu, tapi tentunya kita harus melihat track record dari seorang pelatih. Banyak yang mengatakan dirinya adalah pelatih khusus parkir bus untuk bisa meraih kemenangan, atau sangat-sangat pragmatis, atau saat ini sudah habis. Mourinho sudah tidak seperti dulu, jadi jangan senang dulu Romanisti. Menurut gue sih enggak juga ya. Sekarang gini, kita balikan. Emang Roma tim besar? Enggak kan? Jadi Roma terakhir mendapatkan gelar Scudetto 2001 bersama dengan Fabio Capello. Setelah itu mendapatkan gelar terakhir yang angkat piala adalah 2008. Itu Coppa Italia bersama dengan Luciano Spalletti. Setelah itu apa? Roma tidak pernah mendapatkan gelar. Mentok semifinal Liga Champions Eropa. Comeback yang luar biasa bersama dengan Eusebio Di Francesco. Masih ingat kan ketika Manolas? Itu. Tapi setelah itu apa? Nggak dapat. Jadi menurut gua, nama besar yang terakhir datang di Roma itu adalah Capello. Abis itu ya bukan nama besar juga sih menurut gua. Siapa namanya? Luis Enrique. Punya gagal di Roma. Jadi tidak ada nama besar lagi, pelatih nama besar di luar Italia yang hadir. Rudi Garcia kan bukan nama besar, mantan pelatih Lille tapi juga gagal. Kemudian terakhir Paulo Fonseca pernah membawa Shakhtar Donetsk menjadi juara, tapi beda. Bukan sebuah tim elit gitu. Sedangkan The Special One, Jose Mourinho, suka nggak suka, pelatih ini adalah pelatih besar, nama besar, dan mau menukangi AS Roma yang which is notabene musim depan tidak tampil di Eropa. Jadi ini sebuah pertanyaan besar buat gua. Kok dia mau datang ke Roma ya? Padahal Roma tidak akan tampil di Eropa karena memang sulit ya. Gua realistis. Roma keluar dari 6 besar, di Europa League aja tidak. Salah satunya jalan Roma untuk bisa tampil di Liga Eropa musim depan adalah menjadi juara Europa League musim ini. Tapi sudah ketinggalan 2-6 menghadapi Manchester United. Sulit juga. Tapi by the way, makasih ya United ya, membantai Roma sehingga sang owner tidak berubah pikiran
mengeluarkan Fonseca dan mengganti dengan Mourinho. Ya, satu berkah juga ya. Berkah Ramadan. Ya, dapat Mourinho. Oke, seberapa yakin Bung Tio atas kehadiran Jose Mourinho? Seperti gue katakan tadi, Roma bukan tim besar. Orang bilang tim mediocre, bodoh amat, nggak masalah. Tapi kali ini kedatangan seorang pelatih yang malang melintang di banyak liga. Kita berharap Mourinho bisa menyelesaikan dua masalah Roma musim ini. Apa dua masalah Roma? Satu adalah tidak ada leader. Semoga nanti Mourinho bisa mendapatkan satu pemain yang bisa menjadi leader. Kedua, bersih-bersih pemain yang hanya membebani Roma dengan gaji besar tapi jarang dimainkan, diganti dengan mungkin pemain muda lebih bagus atau pemain bintang datangkan. Mungkin mantan Liga Inggris yang pernah dilatihnya, atau mantan La Liga, atau pemain bintang, mungkin Haaland sekalian gitu misalnya gitu. Tapi kalau gue melihat bagaimana satu sepak terjang yang cukup bagus ya, orang semua berpikir Maurizio Sarri 1-2 minggu terakhir ini santer banget, termasuk gue yakin Sarri ini kayaknya jadi pelatih, sampai gue bilang Roma Sarri kelapa. Ternyata Ryan dan Fredkins, owner, langsung bertemu dengan Thiago Pinto. Thiago Pinto juga adalah seorang Portugal, dan langsung meeting dengan Mourinho. Dan ternyata ini kejutan. Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Mourinho menjadi pelatih Roma selama 2 musim. Jadi semoga bukan hanya nama besar dari Mourinho, tapi juga bagaimana Mourinho bisa membangun Roma yang compang-camping musim ini. Lini belakang hancur, kemudian visionya, terutama visionya dari Roma ini tampaknya gagal karena banyak pemain cedera, kemudian bergantian cedera. Seperti mudah banget cedera, rentan cedera. Ini kan satu pertanyaan besar. Jadi semoga ini bisa diperbaiki dan juga bisa kembali Roma tim yang punya ambisi, tapi juga harus banyak sekali masalah yang harus dibenahi oleh sang pelatih The Special One ini untuk bisa meramu timnya. At least dengan nama besar dirinya, orang tidak akan meremehkan Roma. Menghadapi Lazio, menghadapi Milan, Inter, Juve, Atalanta, at least mereka pikir, wes pelatihnya Mourinho, at least gitu. Kalau biasanya kan, lawan Roma doang gitu. Ini satu satu psikologis, efek psikologisnya cukup bagus, karena biasanya ketemu pelatih juga, dia senior gua nih, ada ketakutan, itu juga bagus menurut gua. Dan kita berharap kegagalan di Spurs itu adalah kegagalan masa lalu, dan keinginan Mourinho mendapatkan gelar di Spurs bisa didapatkan di Roma. Jadi salah satunya tim yang dia tidak berikan gelar adalah Spurs. Semoga nanti di Roma bisa mendapatkan gelar. Dan setahu gua, Jose Mourinho itu adalah salah satu pelatih idolanya Interisti yang baru saja Scudetto musim ini. Karena salah satunya pelatih yang bisa memberikan treble adalah Jose Mourinho kala 2010. Semoga aja ya 12 tahun kemudian ada berkah dari Jose Mourinho kepada AS Roma gitu. Ini banyak banget yang bertanya kepada gue, bisa juara nggak Bung? Gelar belum tentu. Yang penting euforia ada dulu. Pelatih bagus datang, terlihat bahwa keseriusan dari Fredkins ini terlihat jelas untuk bisa memajukan Roma dengan membuat sebuah perubahan. Nanti kita lihat di bursa transfer siapa yang dibuang, siapa yang diambil, baru kita berhitung berapa kemungkinan bisa Scudetto musim depan gitu. Kalau sekarang masih jauh karena kan musim juga belum berakhir. Kalau ngomong Scudetto malu sama Inter, kalau Inter lagi seneng-senengnya Scudetto. Jadi kita berpikir bahwa nanti tergantung dari bursa transfer berapa dana yang akan digelontorkan, apa yang akan coba dilakukan oleh Thiago Pinto untuk bisa membangun tim ini gitu. Jadi perlu sabar. Jadi santai aja Romanisti, senang boleh, tapi kalau berbicara target nanti dulu, karena berbeda situasi dari tim, kita belum tahu apa yang akan coba diusung oleh Mourinho. Tapi semoga beruntung ya bersama dengan pelatih baru, karena mungkin kalian Romanisti sudah cukup kecewa dengan Paulo Fonseca yang gitu-gitu aja, dari pertandingan satu dengan pertandingan lain gitu-gitu aja, pemain dipasang gitu aja sampai mereka pada cedera semuanya kan. Nah, semoga ini menjadi berita bagus untuk kalian semuanya. Itu opini gua. Jadi selamat datang Jose Mourinho di AS Roma. Selamat untuk Romanisti yang tentunya sedang suka
atau lagi berbunga-bunga kedatangan sang pelatih dari Portugal ini. Oke, gitu saja opini gue. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng. Jadi kalau ada video baru, ada notifikasinya akan muncul dan kalian semua bisa menyaksikan PS10 TV. Terima kasih. Tio Nugroho sign out. Sampai ketemu. Daji Roma, Forza Roma. Bye.